selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Muna, selaku host di podcast ini. Kita akan membahas apa ya kira-kira? Kita udah ada tamunya nih. Bahas apa, Kak? Kita akan bahas sungai kencing yang ada di Pati. Sebelum itu, aku Dewa, Aku Arel. Dan aku Rere. Senang banget ya bisa ngobrol sama kalian di sini. gila. Oke guys, jadi hari ini kita mau bahas topik yang bikin miris sih, honestly. Kita mau bahas topik tentang pencemaran sungai akibat limbah industri yang ada di sini sendiri sih guys, Jawa Tengah, yang berada di Pati. Betul banget. Jadi ceritanya ada namanya Sungai Kecing di Desa Numplan Kidul Kabupaten Pati. Dan kondisinya sekarang miris banget. Aku udah baca-baca sih jurnalnya mengenai sungai kencing yang ada di Pati ini. Dan kenapa kok bisa dinamakan sungai kencing ini, karena memang baunya itu yang sangat gak enak. Selain bau, warnanya juga udah nggak layak untuk dijuluki sebagai sungai gitu warna airnya. Dan yang bikin sedih itu ini gara-gara limbah industri ya. Limbah industri tapioka yang dibuang sembarangan ke sungai. Padahal kan tapioka itu kan produk lokal yang harusnya bisa jadi kebanggaan. Tapi cara pengelolaannya itu malah jadi bencana lingkungan. Oke guys, jadi seperti apa sih Wah? Kamu kan udah deep device ke jurnalnya yang kamu baca tadi. Menurut kamu, sungai kencing ini gimana? Nah, gini, aku kan udah baca-baca mengenai jurnal yang membahas sungai kecing yang ada di Ngemplak Kidul itu. Tapi selain membaca, saya juga mengalami sendiri. Aku juga mengalami sendiri gitu loh. Karena aku juga berasal dari Pati gitu loh. Ayahku orang Pati, ibuku orang Rembang gitu loh. Jadi aku merasa terdampak juga atas adanya sungai kecing yang ada di Ngemplak itu. Karena nggak beda jauh daerahnya. Aku di Bulu Manis ya, kalau nggak salah di situ Bulu Manis. Nah, jadi seperti itu. Terus hasilnya gimana? Setelah aku baca jurnalnya itu, di jurnal mereka itu melakukan riset dari 3 titik air sungai kecing tadi. Ada yang di hulu, terus di airnya, sampai di yang paling parah itu di titik dekat pembuangan limbah tapiokanya itu. Nah, yang bikin shock itu bukan cuma soal warna gitu loh, tapi baunya itu loh. Baunya benar-benar larang banget baunya. Warna airnya Dan sampai benar-benar hitam gitu. iya, terus Wah. baunya itu udah, Gila. makanya dinamakan sungai kecing itu karena itu gitu loh. Berarti Oh, kencing tuh bau ya? Ya, nggak Oh. bayang ya itu baunya gimana dan warnanya itu sepekat apa itu hitamnya. Wah, itu pasti ganggu banget sih. Menurut kamu Arel, itu dampaknya bagi makhluk hidup apa ya? Ada banget kalau masalah dampaknya. Apalagi yang menurut saya paling tragis ya, ikan-ikan di sungai itu mati ribuan ekor. Literally sungai yang harusnya jadi habitat biota air malah menjadi kuburan masal ikan. Lah kenapa bisa sampai mati gitu? Karena limbah tapiokanya mengandung cyanida atau HCl. Ini racun alami dari singkong, jenis daglang yang dipakai untuk tapioka. Terus ada juga klorin yang merupakan zat pemutih buat bikin tepungnya itu putih bersih. Jadi kombinasi antara zat ini bikin air jadi toksik. oh, dan gini ya teman-teman, faktanya tuh, fun fact-nya itu yang bikin agak ngeri itu warga setempat sampai nggak berani pakai air itu gitu loh. Kecuali waktu musim hujan gitu ya, kayak musim hujan itu bulan ini lah, bulan Desember yang akan datang itu harus dicampur air sumur dulu gitu loh, karena memang tadi bener-bener udah parah lah kondisinya. Terus kalau waktu musim kemarau itu gimana ya, no way mereka nggak mau ambil resiko, jadi nggak pada pakai air dari sungai itu. Berarti itu gimana tuh? Airnya beli apa gimana? Ya kalau di warga sekitar Ngemplak Kidul itu biasanya selain mengandalkan air dari sungai yang dulunya sebelum tercemar, mereka menggunakan sumur bor. Sumur bor? Iya, untuk Oh. ini pengairannya mereka menggunakan sumur bor.
Sumur bor sama sumur yang ini. Beda ya? Beda. Kalau yang gini-gini biasanya di sawah itu ya. Oh. Kalau sumur bor ini pakai sanyo. Oh, sanyo. Ya. Gitu. Oke, jadi sekarang itu pertanyaannya ya, kok bisa sih sampai seburuk itu? Maksudnya tuh bukannya industri itu harusnya ada peraturan pengelolaan limbahnya ya? Itu dia. Harusnya kan ada kayak standar kualitas airnya kan. Iya kan? Tapi realitanya gimana? Nah, realitanya ini berdasarkan pengujian yang dilakukan, hampir semua parameter kecuali pH itu melebihi batas aman. Parameter fisika itu kayak warna dan bau gitu, jelas banget nggak memenuhi standar. Air bersih itu harusnya itu putih, jernih, nggak berbau. Ini malah yang hitam, bau, kotor. Terus ini aku juga pernah baca-baca nih prosesnya gimana limbah ini bisa bikin rusak lingkungan gitu loh. Jadi begini, limbah tapioka itu kan punya kandungan COD kalau nggak salah ya, COD betul. Itu chemical oksigen demand yang tinggi gitu loh. Terus maksud dari COD itu tuh gimana sih? Nah, gini kalau yang nggak paham COD itu apa ya? Jadi COD itu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan kimia dari air gitu loh. Nah, ketika proses oksidasi ini terjadi, dia bisa menghasilkan panas yang pada akhirnya air sungai ini yang tercemar jadi lebih panas dari biasanya. Jadi biasanya tuh kalau di air-air atau sungai-sungai yang udah terkontaminasi nggak sehat lah, contohnya sungai Kecing ini kan biasanya yang dekat sedikit itu selain baunya apa kan agak ada hawa-hawa hangat-hangat atau panas gitu kan. Nah itu COD itu seperti itu, COD udah terkontaminasi seperti itu. Plus ada namanya itu TSS atau Total Suspended Solids. Ini material padat yang melayang-layang di air, bikin airnya keruh dan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Oh my god, jadi double damage ya. Udah nggak dapet cahaya, airnya panas, hitam, pas aja ikannya ikan mati. Dan yang bikin makin parah itu kan limbah pabrik ini dibuang ke selokan dulu kan. Iya. Terus baru ngalir ke sungai. Terus kan di perjalanan limbah ini ketemu nih sama limbah rumah tangga dari pemukiman warga. Makanya jadi makin toksik campurannya. Betul nggak? Betul. Oke, jadi pembahasannya sekarang ini kita mau bahas tentang dampaknya. Kamu ada datanya nggak, Re? Ada lah. Jadi berdasarkan survei persepsi masyarakat ya, mayoritas warga mengeluh bau sungai Kecing itu yang benar-benar bau banget dan presentasinya itu cukup tinggi, sekitar 50-60% warga itu ngerasa benar-benar keganggu banget sih. Keganggu tuh gangguan yang bagaimana sih? Ya gangguan sehari-hari, kayak bayangin aja nih kalian di sini lagi santai di rumah, terus tiba-tiba nyium bau yang busuk banget nyengat dari sungai, atau kalian lagi jemur baju dan baunya itu nempel ke pakaian itu yang dijemur, kan kayak Sengsara sih. iya kan. Gak banget sih, gak Iya, banget kan? sih. Dan ini tuh bukan cuma sehari 2 hari, tapi itu setiap hari, every single day guys. Dan lebih parahnya lagi ada dampak kesehatan. Warga banyak yang ngeluh batuk-batuk, gatal-gatal di kulit, bahkan sesak napas. Oh my gosh. Berarti itu bukan pencemaran air doang dong, itu pencemaran udara juga kan? Betul banget, karena bau busuk itu kan dari polutan udara. Iya. Jadi ini pencemaran ganda, ada pencemaran air dan pencemaran udara. Nah, yang bikin ironis tuh industri tapioka ini kan harusnya bisa jadi sumber ekonomi buat masyarakat setempat, terutama desa kan. Nah, tapi justru malah menyebabkan beban atau dampak
yang buruk bagi masyarakat gitu loh. Betul banget. Enggak nambahin positif, malah jadinya nambahin negatif. Iya lagi. Oh my Itu god. itu warga kan jadi dilema banget ya itu ya. Di satu sisi itu butuh lapangan kerja dari pabrik, tapi di sisi lain kesehatan dan kenyamanan hidup mereka itu dikorbankan karena pabrik itu. Oh gitu. Oke guys, ini situasinya emang banget ya, enggak banget gitu. Tapi sekarang kita mau bahas dari sisi hukumnya nih. Karena udah jelas-jelas pelanggaran ya kan. Terus Dewa, kamu bisa jelasin nggak regulasinya apa aja? Kalau regulasi itu sebenarnya Indonesia di negara kita ini udah punya regulasi mengenai perlindungan lingkungan dan sumber daya alam gitu loh. Itu tuh kalau nggak salah diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar, sorry, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oh. Nah, isi dari undang-undang itu tuh apa sih? Intinya ya, langsung intinya aja, undang-undang itu mengatur mengenai apa saja atau setiap usaha atau kegiatan yang memberikan dampak atau berdampak penting terhadap lingkungan itu wajib memiliki AMDAL. Nah, atau apa itu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan gitu loh. Jadi industri sebelum ada di situ udah menganalisis mengenai dampak lingkungan yang terjadi ke depannya itu apa, dan industri itu juga wajib mengelola limbahnya sesuai ketentuan atau baku mutu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tadi gitu. Nah, ada yang menarik nih. Ada prinsip namanya itu polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar. Jadi, siapa yang cemarin, dia yang harus tanggung jawab, yaitu pemulihan atau ganti ruginya. Jadi pabrik tapioka ini bisa cemarin sungai. Terus mereka harus bayar untuk bersihin dan kompensasi ke warga dong. Benar banget. Dan ini cuma bukan teori loh. Di undang-undang disebutkan juga ada 3 jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Gitu. Bisa jelasin satu-satu nggak sih? Oke, jadi di administratif itu sanksi dari pemerintah kayak pencabutan izin usaha atau denda administratif. Perdata itu diganti rugi ke pihak yang dirugikan. Dalam hal ini dalam warga sekitar, dan pidana bisa masuk penjara atau sengaja mencemari. Oh. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Itu juga salah satu peraturan yang dimana tentang sumber daya air. Jadi undang-undang ini secara spesifik itu melindungi sungai sebagai sumber daya alam. Jadi selain tadi ada undang-undang mengenai lingkungan dan SDA yang pertama tadi, ada yang kedua ini gitu. So, terus bedanya sama yang tadi apa dong? Jadi kalau yang undang-undang tadi, undang-undang sumber daya alam itu kan fokusnya ke pengelolaan pengelolaan kompensasi air gitu loh. Nah, ada pasal yang menyebut bahwa setiap orang atau badan usaha itu dilarang gitu. Dilarang untuk apa? Dilarang melakukan kegiatan yang pada akhirnya mengakibatkan rusaknya sumber air gitu loh. Jadi kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air seperti pabrik tapioka itu dilarang gitu loh, dan sungai itu termasuk air yang dilindungi gitu. Nah, terus kalau spesifik soal limbah industri tadi itu ada regulasi khususnya atau enggak? Gini ya, kalau spesifiknya itu ada sih, ada peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai baku mutu air ya, kalau nggak salah itu mengenai baku mutu air limbah untuk berbagai jenis industri gitu, mulai dari
industri tapioka ini juga termasuk salah satu dalamnya. Dalam kasus Sungai Kecing ini yang agak yes itulah, itu jelas baku mutunya itu Kepala ya. dilanggar banget itu ya. Nah, yang bikin frustasi itu aturannya itu udah lengkap, tapi enforcementnya itu yang lemah. Bahkan saya sudah baca-baca di tempat lain, sering banget industri jaringan serupa bertindak meskipun jelas-jelas itu jelas kemarin. Nah, Why like that? Maksudnya kayak kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa naik gitu tuh akan dijelaskan oleh teman kita nih, yang tadi Nah. mengkaji juga. ada banyak Oke. faktor nih, bisa jadi pengawasan itu yang kurang. Jadi industri yang punya backing politik itu atau kadang yang Pemda itu takut kalau pabrik nanti ditutup, banyak orang yang hilang pekerjaan. Berarti ada kong kali kong nih di belakangnya. Wah. Ini sih. Apa nih? Tapi Nah, aku tadi ya. tapi kan ada hak konstitusional warga juga ya. Dan kebetulan aku juga ingat-ingat enggak sih? Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H kalau nggak salah ya, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu kita kan juga udah belajar mengenai hukum dan HAM ya, yang diajar oleh Pak Fanani Iya. itu juga termasuk, itu namanya kan hak asasi manusia, hak asasi atas lingkungan hidup gitu loh. Nah, Ini implementasinya itu ini sebenarnya gitu loh. Jadi warga desa Ngomplang Kidul ini secara hukum itu punya hak untuk menuntut lingkungan yang sehat untuk betul. mereka hidup gitu. Terus kalau mereka menuntut nih, jalur hukumnya gimana? Kalau menurut aku sih ada beberapa jalur. Yang pertama itu bisa dilaporin ke instansi yang berwenang kayak Dinas Lingkungan Hidup atau KLHK. Kedua, bisa gugatan perdata untuk minta ganti rugi. Dan terakhir ada gugatan citizen lawsuit atau class action kalau bisa memang dampaknya ke banyak orang. Gitu ya. Nah, kalau class action itu maksudnya gimana? Jadi itu kayak gugatan klon gitu loh. Jadi warga bersatu ngumpulin bukti-bukti, terus gugat bareng-bareng. Itu supaya lebih kuat secara hukum karena dapat menunjukkan dampak apa saja yang masif. Dan yang ini lebih penting atau nggak kalah penting juga ya Pak, ini undang-undang lingkungan hidup itu sekarang udah mengenal yang namanya gugatan security liability. Nah gitu. Apa tuh? Apa tuh? Nah, Apa tuh artinya? nggak perlu jelaskan. gini akan aku jelaskan, tidak perlu buktiin. Jadi di situ tuh nggak perlu buktiin pabriknya sengaja atau lalai gitu loh, cukup buktiin aja adanya hubungan atau sebab akibat antara limbah mereka dengan kerusakan lingkungan. Jadi itu yang dinamakan sebagai street liability itu teman-teman. Jadi harusnya lebih gampang dong buat menang gugatannya. Iya sih, harusnya kan memang gitu ya. Iya. Tapi lagi-lagi Wah, apa nih? apa yang seharusnya tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Nah, prakteknya kan berbeda. Ya. Ada banyak faktor juga sih kalau aku lihat-lihat nih. Ada juga faktor karena umumnya orang-orang di desa kan mengetahui nyewa pengacara itu mahal gitu kan. Itu kan sudah menjadi salah satu faktor kan. Ini Wah. pengetahuan gue. Iya, wah nyewa pengacara mahal juga. Gimana nih? Gitu. Ya pasrah itu. Nah iya. Terus kalau ke pengadilan juga kan waktunya rentan lama. Kalau Iya. sudah seminggu Iya, gitu. Lebih Terus lama dari kalau kita nyewa pengacara nggak sih? iya benar banget itu. Terus juga ada kadang tuh warga udah capek duluan sebelum adanya keadilan. Udah pasrah dulu.
keadilan apalah. Atasnya juga Iya, kayak seperti itu lah gitu. Ya kan, katanya kan kalau untuk Indonesia tuh katanya bisa dibeli ya Ya, lah. katanya sampai Lu punya duit, lu punya kuasa, Bos. Bukan main. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bagian solution nih. Terus dengan framework yang tadi, terus apa yang harus dilakuin, Rene? Menurut kamu gimana? Jadi gini, aku rasa kita itu harus multi level approach ya. Jadi level pertama itu enforcement, hukum yang tegas. Lalu pemerintah daerah itu harus berani ngambil sanksi. Sanksi untuk industri yang melanggar itu. Terus juga dimulai dari adanya teguran gitu, terus denda sampai kayak pencabutan izin sih kalau perlu. betul banget apa yang Mbak Rere bilang ya. Yang harus ada monitoring rutin. Jangan cuma sekali setahun, tapi setiap bulan harus ada inspeksi mendadak untuk cek apakah ipalnya itu jalan atau enggak. Betul sih. Terus juga kalau dari sisi teknis ya, pabrik tapioka ini wajib punya IPAL tadi yang udah disebutin Mas Karel tadi ya, yang fungsinya ini harus dengan baik gitu. IPAL-nya itu harus berfungsi dengan baik. Jadi teknologinya sekarang kan udah canggih, ya kan? Teknologi kan udah level up kan. Nah, ada sistem yang namanya biogas. Jadi misalnya yang bisa ngolah limbah cair itu harus diolah gitu loh, limbah tapioka. Jadi kalau bisa diolah kan menghasilkan energi gitu loh. Oh, jadi kayak win-win solution Nah, gitu ya? betul. Jadi Jadi tuh kayak limbahnya itu terolah, terus nilai plusnya itu dapat energi alternatif gitu ya? bener banget itu. Top. Jadi kalau udah diolah, terus gini, selain udah diolah dan menghasilkan hal positif tadi ya, Ya. udah ada penelitian juga nih soal Soal limbah tadi ya? betul. Terus dari limbah tapioka itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, nggak harus jadi masalah gitu loh. Tadi kan udah bias, nggak harus dibiarkan menjadi limbah tapioka yang baunya banget, apalagi warnanya sih. Aku udah tahu dari kecil lah, dari kecil SD dulu kalau Sampai lewat muak banget ya? banget sih. Terus Jadi sebenarnya ini bukan soal mahal atau enggak, tapi mengenai komitmen gitu loh. Kalau bukan lagi lu punya uang, lu punya kuasa gitu, tapi Jadi? lu punya komitmen enggak untuk berjalan. asik. Itu. Beda lagi ya. Iya. So, buat warga sana sendiri nih harus ngapain? Kalau menurut aku sih warga itu harus bisa bentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan. Jadi itu harus didokumentasi ini bukti pencemaran, catat dampak kesehatan yang dialami, terus kumpulin data-data. Nah ini penting banget kalau mau ke pihak yang berwenang. Oh iya, dan kita tuh seharusnya jangan takut loh buat speak up, ya kan? Karena ini tuh hak konstitusional kalian. Kalau pemerintah daerah sendiri itu kan nggak responsif ya, nggak cepat gitu kan. Bisa escalate ke tingkat provinsi atau bahkan nasional. Dan media sosial juga bisa jadi tool yang powerful untuk bikin awareness sih. Ya betul sih, itu betul banget. Jadi kalau kataku bener sih, soalnya public pressure itu juga sangat berpengaruh kepada cepat tanggapnya pemerintahan kita saat ini gitu loh. Jadi kalau viral bisa dikatakan no viral no justice gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi kalau viral pemerintah pasti gercep umumnya gitu ya tuh. Oke, jadi intinya tuh kalau solusinya ada, hukumnya ada, tinggal political will dan eksekusi aja ya. Betul. Iya alah. Oke guys, jadi kita
udah sampai yang ke ini statement ke terakhir ya, closing statement gitu ya. Kalau di podcast pada umumnya gitu, closing statement gitu. iya. Sudah selesai untuk pembahasan ini. Terus sebelum kita selesai nih, Iya. aku boleh minta tolong nggak untuk teman-teman itu menyampaikan share atau take away mengenai apa yang sudah dibahas ini ke penonton gitu loh. Ke viewers ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri, industri dan lingkungan itu bisa berjalan secara beriringan. Nggak harus itu pilih salah satu. Kuncinya itu ada dalam pengelolaan yang bertanggung jawab. Nah, kalau dari aku sendiri nih, awareness is the first step. Sekarang kita udah tahu ada masalah kayak gini, jangan cuma kayak jadi pengetahuan aja, share ke teman-teman, keluarga, biar makin banyak yang peduli. Nah, Betul sih. aku juga mau ngingetin ya, kalau air bersih itu kan hak buat semua orang nih. Kalau kita lihat ada ketidakadilan lingkungan kayak gini di sekitar kita, jangan ragu kita itu buat speak up. Suara kita itu penting, sangat penting. Kalau dari aku nih ya, kita ini walaupun bukan sebagai industrinya, tapi juga ini kita tanpa kita sadari setiap hari kita itu menghasilkan limbah atau kotoran dari kita sendiri gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola limbah yang kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi kita sebelum mengkritik atau kita sebelum melakukan perubahan lah, kita mulai dari diri kita sendiri. Perubahan. Gitu ya teman. Betul banget, Dewa. Jadi untuk podcast kita hari ini tentang pencemaran sungai kecil yang ada di Nongklak Kidul, semoga bisa membuat kita membuka mata mengenai pentingnya menjaga lingkungan ya guys ya. Oke. Dan buat kalian yang ada pengalaman yang serupa, boleh ya guys ditulis di kolom komentar. Di-share gitu. Ya. Atau kalau misalnya nih kalian punya ide topik yang mau kita bahas next time, itu bisa banget. Iya betul sih. Cukup sudah ya, udah Oke, selesai. thank you very you. much Makasih. sudah Bye. dengerin podcast kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye all. Meanwhile,